Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 58. Bertemu lagi. Orang yang bisa menyebabkan Xiao Yan untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami pemimpin sekte muda dari sekte Xuan mendalam. Chen Xian, Xiao Yan dan dia belum muncul di tempat yang sama. Tetapi tidak terduga bahwa itu mereka akan bertemu di luar pegunungan obat 10.000 ini. Ada dua orang tua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak terbiasa dengan dua orang ini, mereka adalah penjaga dari Chen Xian yang telah ditemui Xiao Yan di pameran perdagangan alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Xiao Yan membalik alisnya saat dia mempelajari dua pria tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar daripada Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang 9 Dozongs. Mereka akan menjadi agak bermasalah untuk ditangani. Dengan menggunakan mereka, adalah mungkin untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan dua bintang 9 Dozongs menjaganya bahkan setelah memasuki realem pil, jelas. Sekte Xuan yang mendalam menghargai dia, bagian dari alasan untuk ini mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior, namun jika dia tidak berguna, sepertinya dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merusak statusnya, sekelompok Chen Xian dengan cepat menyelesaikannya. Dia perlahan duduk di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, jarak yang cukup dekat. Dia sedikit kaget, segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi aura feminim, menampakkan senyuman yang pekat. Xiao Yan, peluang keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Penggemar itu mengeluarkan suara "bam" saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum sinis dari Chen Xian. Setelah itu, dia melirik dua pria tua yang mengikuti di belakang. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah ini dukungan kamu?" "Menurut kamu itu tidak cukup." Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan tertawa pelan. Xiao Yan perlahan mengangguk. "Tapi aku pikir itu sudah cukup." Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyum ganas melintas di wajah dua orang tua di belakangnya. Mereka maju dan dua aura agung tersapu keluar. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk melakukan penyelamatan, sebaliknya. Semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Itu tidak jarang bagi orang untuk membalas dendam dalam realem pil, oleh karena itu, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik dua pria tua dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat, namun Chen Xian sedikit terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menurunkan Xiao Yan. "Bunuh dia!" Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan pembohong saat dia memerintahkan mereka. Dimengerti? Kedua sesepuh segera mengakui perintah Chen Xian. Powerful Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lemah di sekitarnya merasa tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya, lengannya perlahan dilepas dari lengan bajunya, api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Jadi itu saudara Chen Xian. Ketika kedua belah pihak berada dalam suasana tegang, tawa tiba-tiba memecahkannya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum ketika melihat Song Qing. Jelas, keduanya berkenalan satu sama lain. Dia segera menyangkutkan kedua tangannya dan berkata, "Tidak disangka aku bisa bertemu saudara Song di sini."
Song King tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Sepertinya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan antara kalian berdua? Cao Ying melihat Xiao Yan dengan minat tertentu. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Aku punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani sedikit meniru Cao Ying. Posisinya di Pil Tower adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan mendalam, bisa dibandingkan dengannya. Mengapa kamu membentuk musuh di seluruh tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah Cao Ying yang menarik saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat ke atas dan ke bawah. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak berharap Xiao Yan akan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata Cao Ying yang lembut dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kamu datang karena ada tugas di 10.000 Medicinal Mountain Rank. Tempat ini tidak baik. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, tidak mungkin bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Douzun. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kamu semua untuk sementara mengesampingkan dendam kamu, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah 10.000 Medicinal Mountain Rank ini. Apa yang kamu katakan? Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan dapat memperoleh item yang ditugasi. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song King tersenyum setuju pada saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping karena Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian merajut alisnya sedikit ketika mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song King ini. Dia ragu sejenak sebelum dengan kasar melotot pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, kali ini, aku akan melepaskanmu dari akun Nona Cao Ying. Namun, kamu harus berdoa untuk diri sendiri begitu kita meninggalkan 10.000 pegunungan obat ini. Xiao Yan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk repot-repot bersamanya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Douzongs, itu bukan tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song King tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. Saat ini, kami juga memerlukan bantuan. Karena kami berkenalan, kamu harus mengikuti kami. Ketika kita mengalahkan binatang buas itu, kamu akan dapat memperoleh sesuatu. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar diangkat sampai garis samar-samar muncul ketika mendengar kata-kata Song King. Dia ingin menemukan pejuang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang lurus seperti itu. Orang ini memang bukan orang baik. Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song King dan Chen Xian jelas-jelas sejenis. Xiao Yan tidak bisa repot-repot membuang-buang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song King terkejut ketika Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berganti-ganti antara hijau dan putih. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. Xiao Yan, aku melakukan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa itu kamu dapat membunuh binatang buas itu sendirian? Song King tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa, meskipun kata-kata Song King mungkin mengerikan.
Apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Hihi. Saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa itu tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun, kamu memikirkannya. Tapi dia tidak menghargainya, dari apa yang saya lihat. Kita harus menyerang dan menyelesaikannya, ini akan menyelamatkanmu nanti. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresi ganas melintas di wajah Song Qing saat dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying, ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Mengapa tidak Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh Song Qing di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat punggung Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi menyeramkan muncul lebih jelas di wajah Chen Xian ketika ia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya pada dua tetua di sampingnya. Kedua orang tua juga mengangguk dengan ekspresi sinis saat melihat aksi Chen Xian. Kaki mereka langsung menekan tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia buram saat mereka membawa dua hembusan angin tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Nak, apakah kamu hanya ingin pergi setelah perasaan pemimpin sekte junior? Serangan tiba-tiba dari dua orang tua itu telah melampaui harapan banyak orang, pada saat mereka mendengar teriakan dingin di samping telinga mereka. Mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiao Yan, angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kasar meremukkan leher Xiao Yan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua saat mereka menatap Xiao Yan di dekat, angin di tangan mereka meletus dan mendarat di belakang kepala Xiao Yan. Ci! Darah segar diharapkan tidak muncul ketika pisau tangan mendarat. Tangan mereka berdua menembus tubuh Xiao Yan, pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Bayangan. Ekspresi kedua pria tua itu segera berubah setelah melihat ini, angin dari tinjunya mengguncang dan menghancurkan bayangan itu, teriakan buru-buru segera dipancarkan dari tenggorokan mereka. Pemimpin sekte junior, hati-hatilah. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar tangisan tergesa-gesa dari kedua orang tua itu. Terutama Chen Xian, kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa itu dua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya, setelah itu, tubuhnya tertembak ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sebuah sosok buram muncul dari distorsi itu, api hijau giok melilit kepala sosok itu merobek langit seperti kilat. Dengan keras semakin dekat ke punggung Chen Xian. Angin panas yang tajam tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya merasa kedinginan. Dia dengan paksa melindungi tubuhnya. Dan kipas logam memancarkan suara "bam" saat ia menyapu di depannya. Dentang! Tinju api tiba-tiba datang dan mendarat di kipas logam, segera, suara logam yang jelas pecah dari itu. Gaya dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tapi tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan sebagai kekuatan tersembunyi gelombang pecah saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum menyerang dada Chen Xian, tubuhnya tertembak ke belakang, menggosok di tanah dan membentuk celah yang sangat dalam. Gup! Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan, ekspresinya meleleh saat mulut penuh darah segar berwarna merah terang menyembur keluar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia sebelumnya berdiri dengan mata kaget. Sesosok kurus perlahan muncul di tempat itu.